Di bawah langit malam yang berkilauan, dunia luas Ertalion terbentang. Hutan dan pegunungannya membentang ke angkasa yang bertabur bintang. Langit biru tua bersinar lembut dengan cahaya putih keemasan, menciptakan suasana yang tenang dan sakral. Dari hamparan luas, siluet sosok ilahi mengawasi Aetalion, membangkitkan rasa takjub dan hormat. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam menari dalam cahaya langit. Musik yang lembut dan menggugah memenuhi udara, menciptakan suasana yang magis dan imersif. Elindor, dewa dengan 6 sayap keemasan berkilauan dan rambut perak yang berkibar, melayang di kehampaan tak terbatas. Cahaya kosmik terpancar darinya, menembus kegelapan di sekitarnya. Saya mengangkat tongkat Aterion yang bersinar dengan kekuatan besar. Atas perintah Elindor, gunung-gunung menjulang dari permukaan bumi yang baru terbentuk. Lembah hijau membentang di bawahnya. Kurcaci mulai membangun tempat tinggal mereka di jantung gunung. Di bawah cahaya Elindor yang bersinar, hutan kuno dipenuhi kehidupan, di mana pepohonan menjulang tinggi menyentuh langit dan makhluk ajaib berkeliaran dengan bebas. Peri, makhluk dengan sihir dan keanggunan murni, meluncur melalui hutan. Gerakan mereka selembut dan seharmonis hutan itu sendiri. Lautan luas berputar, membentuk bumi yang baru terbentuk. Ombak menghantam pantai, kehidupan laut berkembang. Dibuat dari sihir, manusia berlayar dengan perahu sederhana, menjelajahi dunia baru mereka. Di padang rumput yang berkilauan, peri terbang dengan gembira di antara bunga-bunga berwarna-warni. Dia menyebarkan kegembiraan dan keajaiban dengan setiap kepakan sayapnya. Di hamparan gurun yang tandus dan terbakar, iblis berjuang untuk bertahan hidup di bawah terik matahari. Di tengah kekacauan pasar yang semarak, seorang pengelana misterius berjalan. Jubahnya yang compang camping menyembunyikan cahaya keemasan yang hampir tak terlihat. Dia tampak seperti lelaki tua biasa, namun aura keemasan samar mengisyaratkan identitas aslinya. Elindor. Di tengah kesibukan pasar, kehidupan terus berjalan sementara para elf yang diperbudak menambah kontras yang menyakitkan. Di tengah keramaian, peri yang dirantai diperlakukan seperti budak, kontras yang mencolok dengan kegembiraan di sekitarnya. Elindor berhenti sejenak, matanya yang ramah mengamati pemandangan sekitarnya. Dia melihat seorang anak mencuri roti untuk memberi makan keluarganya, seorang wanita tua menjual bunga dengan harga murah, dan seorang penjaga mencambuk seorang elf yang bekerja terlalu lambat. Ekspresinya menunjukkan campuran kesedihan dan tekad. Di pasar yang ramai, seorang pedagang mencoba menipu Elindor dengan barang palsu. Tatapan tajam Elindor menembus kedok pedagang itu, mengungkap rasa bersalahnya. Pedagang itu diliputi rasa bersalah, mengembalikan uang itu kepada Elindor. Elindor tersenyum tipis, integritasnya ditegaskan kembali, dan melanjutkan perjalanannya. Elindor berhenti di tepi pasar. Kota itu terbentang di hadapannya. Cahaya keemasan menyelimutinya saat dia menarik napas dalam-dalam. Sebuah rencana besar terbentuk di matanya. Dia menghilang ke dalam kerumunan yang ramai, hanya menyisakan misteri di belakangnya. Di puncak gunung hitam yang sunyi, sebuah tahta gelap menjulang. Sesosok bayangan duduk di atasnya. Mahkota palsu bersinar dengan cahaya yang mengancam. Mata mereka membara dengan intensitas yang berapi-api. Di bawah, pasukan yang tak terhitung jumlahnya berlutut dalam kegelapan, menunggu perintah. Desa yang dulunya ramai kini berasap, menjadi bukti kehancuran saat api melahap sisa-sisa dari apa yang ada, dan jeritan bergema sepanjang malam. Hutan, yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini berdiri sebagai labirin kematian, di mana bayangan mengancam menari di antara pepohonan kerangka. Makhluk jahat mengintai. Kehadiran mereka adalah ancaman nyata dalam kegelapan yang menyesakkan. Dari tahta, sesosok bayangan bangkit dengan tangan terentang ke langit yang berputar-putar. Suaranya bergema dengan kekuatan tak terbayangkan, mengumumkan fajar era kejahatan. Di bawah, pasukan bersorak-sorai menyambut penguasa baru mereka. Api melalap segalanya, asap dan abu
memenuhi langit. Tidak ada harapan, hanya keputusasaan dan kehancuran. Dari langit, 5 dewi 5 surgawi turun, masing-masing memancarkan aura yang unik. Dewi cahaya bersinar dengan emas, Dewi waktu dengan warna biru keperakan, Dewi jiwa dengan warna ungu tua, Dewi pengetahuan dengan warna hijau cerah, dan Dewi rahasia dengan warna nila yang misterius. Di bawah ini, orang-orang bereaksi dengan hormat, panik, atau acuh tak acuh. Dewi pengetahuan berjalan melalui pasar yang ramai, mercusuar pencerahan. Saat dia lewat, para pedagang menemukan cara baru untuk berdagang. Petani mengerti bagaimana cara meningkatkan hasil panen mereka. Seorang anak kecil menatapnya dengan takjub, merasakan dorongan untuk belajar dan menjelajahi dunia. Dewi jiwa mengunjungi sebuah rumah sakit, tempat suci penyembuhan di tengah penderitaan. Kehadirannya membawa penghiburan bagi yang sakit dan sekarat, menggantikan rasa sakit dengan rasa damai yang mendalam. Seorang wanita tua mengulurkan tangan, merasakan hubungan dengan sesuatu di luar penderitaan duniawi. Dewi rahasia berjalan melalui geng gelap, di mana kejahatan dan keputusasaan merajalela. Para penjahat tiba-tiba merasa bersalah atas tindakan mereka. Para korban merasakan sedikit harapan. Seorang pria muda yang sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri tiba-tiba mendapat penglihatan tentang masa depan yang lebih baik dan memutuskan untuk terus berjuang. Di atas kota yang tertidur, 5 dewi berkumpul, aura bercahaya mereka terjalin dalam simfoni cahaya. Mereka naik, meninggalkan dunia yang berubah secara halus tercerahkan. Lebih bijaksana, penuh harapan. Tak terlihat oleh kebanyakan orang, kunjungan singkat mereka meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada mereka yang hidupnya tidak akan pernah sama.